Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Rati Diah Pertiwi di kode dosen 7259. Akhirnya kita bertemunya secara online, bukan berdasarkan tatap muka, tetapi ini karena memang karena sesuatu hal, jadi kita harus melakukannya melalui online. Tidak apa-apa, kalian bisa menyaksikan video ini dengan bisa diulang-ulang lagi, sehingga kalau kalian tidak mudah, kalian bisa belajar dari video ini. Kita mulai untuk pertemuan yang ketiga tentang CPOB. Eh, Sebelum mulai, saya akan menerangkan sedikit tentang kemampuan akhir yang diharapkan. Pada pertemuan yang pertama kemarin, pertemuan pertama dan kedua, kita sudah mempunyai kompetensi yang pertama yang kita dapatkan dalam mata kuliah formulasi, yaitu kalian mampu menjelaskan jenis-jenis sediaan tablet yang ada di pasaran, kemudian kalian bisa menyatakan mana kelebihan, mana kekurangan dari masing-masing tablet, itu kita akan nyatakan kalian sudah mampu di situ. Nah, untuk pertemuan yang sekarang, yang saya harapkan adalah kalian harus mampu menjelaskan ketika saya tanya latar belakang, prinsip, dan tujuan memastikan mutu sediaan farmasi. Kemudian yang kedua adalah mampu menjelaskan hal yang mempengaruhi mutu sediaan farmasi. Yang ketiga mampu menjelaskan elemen mutu CPOB 2018. Yang keempat adalah mampu menjelaskan jenis dan cara melakukan pengujian mutu sediaan fisik mutu fisik sediaan farmasi. Oke, saya mengacu pada peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau kita singkat dengan BPOM nomor 34 tahun 2018. Jadi sebetulnya CPOB ini sudah ada lama, tetapi hampir setiap tahun, mungkin sekitar periodenya saya kurang tahu berapa tahun sekali, tetapi ini paling akhir itu adalah yang direvisi di tahun 2018. Jadi kita boleh mengacu CPOB dengan acuan yang terakhir, yaitu acuannya tahun 2018 nomor 34. Berbicara tentang apa? Nomor 34 tahun 2018, kita akan berbicara tentang CPOB. Apa sih CPOB itu? CPOB itu adalah cara pembuatan obat yang baik. Nah, mari kita bicara satu persatu apa yang dimaksud dengan CPOB supaya kalian jelas. Nah, untuk pertemuan ini kita hanya diberi durasi waktu 7 menit. Selebihnya kalian akan saya berikan dalam bentuk PPT dan dalam bentuk modul. Tapi kalian boleh mendownload peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 34 tahun 2018 melalui website yang sudah resmi, yaitu punya Badan Pengawas Obat dan Makanan. Mereka sudah melampirkan nomor ini. Kalian bisa download, kalian bisa baca untuk dipelajari. Oke, CPOB itu adalah cara pembuatan obat atau bahan obat yang bertujuan untuk memastikan agar mutu obat atau bahan obat yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaan. Jadi CPOB itu fungsinya adalah menseragamkan, memastikan bahwa mutu obat yang kita akan buat itu sama dan sesuai persyaratan yang sudah ditetapkan oleh BPOM. Apa sih yang melatar belakangi? Pertama adalah dari Kemenkes tahun 2018. Jadi Kemenkes itu mengeluarkan SK Menkes nomor 43 tahun 1988 itu menyatakan bahwa di dalam dunia industri farmasi dituntut menerapkan GMP, Good Manufacturing Practice. Nah, ini diwajibkan kepada seluruh industri farmasi harus memproduksi obat supaya terjamin khasiatnya. Jadi khasiatnya semuanya sama, walaupun nama patennya itu berbeda-beda. Misalnya kita punya tahu ada paracetamol, ada Panadol, ada Sanmol, ada produk-produk yang lain. Tetapi khasiat, keamanan, dan mutu yang terjamin di dalam CPOB itu semuanya sama karena kita menggunakan standarnya adalah sama, standar Good Manufacturing Practice. Kita kembali ke peraturan Kemenkes 2018 bahwa suatu obat dikatakan bermutu kalau dia memenuhi 5 hal. Pertama adalah identitas pada label harus sesuai dengan isinya. Kalau kita melabeli dia sebagai obat penurun panas, maka identitasnya juga harus sama. Mutunya harus seragam, semuanya harus seragam. Potensinya harus sesuai dengan tertera pada label. Kalau dia kandungannya 500 mg, juga di dalam harus 500 mg. Dan harus berkhasiat serta aman. Maka untuk menseragamkan 5 persyaratan ini, muncullah CPOB tersebut. Prinsip utamanya
mutu obat itu tergantung dari bahan awalnya, proses pembuatannya, pengawasan mutu, bangunan, personalia, peralatan. Nah, kemudian muncul istilah dalam CPOB, ada bahan, bahan awal, bahan pengemas, bahan aktif, bahan ruahan, batch, release, reject, eksibien, karantina, kualifikasi, dan seterusnya. Ini istilah dalam CPOB yang kalian harus pahami. Apa sih yang disebut dengan eksibien? Apa sih yang disebut dengan bahan ruahan? Karena ini istilah baru, ya mungkin kalau mereka yang kalian yang sudah pernah kerja di industri mungkin tidak baru. Tapi kalau kalian yang sama sekali belum pernah bekerja di industri, maka ini menjadi istilah baru. Maka kewajiban kalian adalah mencari tahu. Ini akan menjadi tugas di dalam pertemuan yang ketiga ini. Nanti saya akan jelaskan di tugas. Tujuan CPOB adalah tentu saja menjamin obat dan dikendalikan secara konsisten. Apa saja yang menjadi tujuan penggunaannya memenuhi persyaratan adalah persyaratan izin edar dan spesifikasi produk. Pedoman CPOB meliputi, kalau kalian buka CPOB yang BPOM 2018, meliputi ada sekitar 12. Ini sebetulnya slide yang ini mirip dengan slide yang ini, hanya ini berhenti di I, yang ini berhenti sampai 12. Jadi kalau kalian perhatikan ini sama. Poin A adalah sistem mutu industri farmasi, ini pedoman CPOB. Jadi kalau kalian buka nanti download, dia akan meliputi 12 ini. Sistem mutu, personalia, bangunan, peralatan, produksi, cara penyimpanan, pengawasan mutu, inspeksi diri, sampai dikualifikasi dan validasi. Kalian bisa download, kalian bisa baca, dan ini materi ini juga akan kita bahas dalam pertemuan nanti di mata kuliah yang lain, di formulasi yang lain, sehingga kalian bisa baca sebagai referensi kalau kalian nanti bertemu dengan mata kuliah tersebut. Nah, tujuannya tadi supaya konsisten dan memenuhi persyaratan. Aspeknya ada dua sebenarnya. Aspek yang pertama adalah produksi, yang kedua adalah menjamin mutunya. Prinsipnya adalah harus sesuai dengan persyaratan mutu setelah memenuhi ketentuan izin pembuatan dan izin edar atau registrasi. Siapa yang diikuti prosedurnya? Tentunya ketentuan dari CPOB, menjamin senantiasa menghasilkan produk yang memenuhi ketentuan dan izin edar. Alurnya seperti ini. Bahan baku kemudian ditimbang, diolah, pengemasan primer, kita akan kenal namanya produk ruahan sebelum dia masuk di pengemasan sekunder menjadi obat jadi. Ini adalah ada produk antara, ada produk ruahan. Ini alur produksinya untuk bahan-bahan yang dibuat di CPOB. Kemudian tahapan pengolahan, kita dari mulai bahan awal, penimbangan, pengolahan, pengemasan menjadi obat jadi. Kita di dalam pengolahan, kita mengenal istilah pembuatan. Untuk sediaan tablet, kita akan mengenal istilah seperti ini. Ada mixing, ada granulasi basah, ada pengerikan, granulasi kering, dan lain sebagainya. Kita akan bicarakan ini masing-masing nanti pada materi yang sudah kita bicarakan nanti pas pertemuan pembuatan tablet. Kemudian tahapan pengolahan untuk cair, kita akan lihat ada mixing, penyaringan, pengisian. Kalau yang steril kita akan bicaranya nanti di mata kuliah formulasi sediaan steril. Sekarang aspek yang kedua adalah pengawasan mutu. Yang apa yang diuji adalah pengambilan sampel, spesifikasi, dan pengujian serta mencakup organisasi, dokumentasi, dan prosedur pelulusan yang memastikan bahwa pengujian diperlukan dan relevan telah dilakukan. Prinsipnya adalah dia tentu saja mirip dengan yang tadi. Prinsipnya dia harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam dokumen izin edar atau registrasi dan tidak menimbulkan resiko, tidak membahayakan bagi orang yang mengkonsumsi, aman, mutu rendah, atau justru tidak efektif. Itu yang dihindari. Terima kasih untuk pertemuan yang ketiga ini. Tugas nanti akan saya berikan dalam folder yang berbeda berupa tugas yang tadi saya sebutkan. Kalau kalian punya waktu yang lebih longgar karena ini libur, dalam libur ini kalian bisa download materi ini di website punya Om. Kalian bisa download, kalian bisa baca. Di sana meliputi prosesnya adalah seperti ini. Kalian bisa baca dan kalian bisa amati di sini prosesnya sebelum kita akan masuk ke materi yang selanjutnya. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.